Sekarang orang melakukan Instastory. Ya, Anda sekarang Bang Kun juga melakukan yang demikian. Siang hari biasanya jam istirahat sudah mulai knowledge produk dengan customernya atau dengan temannya di kota lain. Mereka memperkenalkan how the way communication, how to engage with customer, how to explain your product, your service, and others. Dengan customer itu kan tidak harus tentang produk melulu, akan bosan. Ya, bisa juga kehidupan kita sehari-hari. Contoh soal. Untuk apps salah satu perusahaan industri di bidang traveling, mereka malah di dalam Instastory-nya memperkenalkan tentang masak. Di era pandemi, masak di dalam rumah menjadi happening kan? Nah, itulah yang membuat mereka, industri ini, dekat dengan customer-nya, dekat dengan pelanggannya. Karena apa? Karena connected with sesuatu yang tidak nyambung.com, yaitu adalah sesuatu hal yang dilakukan di rumah. Misalnya Anda semua seorang bankers cerita tentang sepeda. Sekarang lagi happening kan sepeda. Sehingga itu bisa membuat kita engage dengan segmen tertentu yang akhirnya mereka akan menjadi advocate customer. Ini yang paling penting buat kita semua. Either itu terhadap customer, terhadap stakeholder lainnya, misalnya sesama karyawan atau manajemen, membuat kita mudah the way of communication. Anda dengan Singaporean, Anda dengan manajemen yang lebih tinggi, Anda bisa komunikasi in second. Baik itu di sana beda jam, tetapi kita in second kita bisa melakukannya dengan mudah. This is adalah globalisasi. Ya, sehingga kita lihat banyak sekali aplikasi yang membuat kita mudah. Termasuk seperti ada juga kita bagaimana kita melakukan online virtual class atau kita melakukan koneksi-koneksi lainnya. Maka kenapa saya bilang kita harus mengerti teknologi ini agar kita tahu bagaimana kita bisa dibantu oleh mereka. Kita udah nggak perlu lagi sekretaris sekarang. Karena apa? Karena kegiatan yang bersifat repetition, kita tinggal masukkan ke dalam gadget kita dan dia akan reminder kita, akan kasih notifikasi kepada kita, sehingga hidup kita lebih mudah, sehingga hidup kita lebih tenang dan lebih healthy serta lebih wealthy. Itu yang membuat today the way of communication-nya kita menjadi lebih baik. Cuman catat, biasanya selalu ada efek seperti tadi generation. Bila kita tidak memahami satu dengan yang lain, maka terjadi against, terjadilah kontra. Demikian juga dengan teknologi di dalam digitalisasi dengan globalisasi. Bila kita tidak mengambil hal yang baik, maka hoax atau hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas kita tonton itu akan menjadi sesuatu konsumsi baru buat generasi-generasi baru lainnya. Jadi kita yang harus berjaga-jaga bagaimana kita managing resiko dengan percepatan teknologi yang luar biasa, ya, dengan percepatan globalisasi. Kita melihat bagaimana sekarang Korea menjadi tren, bagaimana sekarang, ya kan, kita melihat salah satu filmnya Korea menjadi satu yang paling happening untuk mengisi waktu WFH-nya kita semua gitu. Nah, itu adalah efek daripada globalisasi. Buat kita semua sekarang adalah satu lagi yang menarik adalah kita mesti reskill digital kompetensi kita. Kenapa? Di era sebelumnya, ingat di era industri 2.0, nggak perlu tuh ada digital, kita mesti tahu. Nggak tahu tuh, kita hanya tahunya handphone itu buat telepon. Tapi today handphone itu banyak sekali aplikasi yang membantu kita dan banyak sekali hal surfing yang kita bisa lakukan yang membuat kita menjadi smarter, yang membuat kita menjadi mau bekerja dimanapun in worldwide itu sangat mudah. Karena apa? Sekarang kita udah satu pemahaman, baik di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Asia, dimanapun kita satu pemahaman sepanjang kita digital kompetensi kita ditingkatkan untuk dapat dikenal oleh stakeholder kita yang baru di luar nasabah kita yang lama adalah menggunakan algoritma. Kita mesti pahami bagaimana kita sekarang jabatan baru ada developer, IT developer, terus SEO, digital marketing, bahkan nggak hanya business development yang ada atau riset semata. Karena riset bisa dilakukan kapan aja. Contoh soal seperti di dalam webinar kita kali ini. Riset kita bisa lakukan, kita lihat populasi milenial di dalam virtual class kita adalah lebih tinggi daripada yang lainnya. Terus preferensi komunikasi, ternyata komunikasi masih banyak
yang harus didengarkan orang yang lebih senior. Itu adalah salah satu riset kecil. Jadi sekarang research and development bisa secara personal atau secara organisasi dilakukan dengan cepat dan mudah dan bahkan second. Jadi kita bisa tahu kalau saya marketing, saya maintain nasabah, saya akan riset ke customer saya dan saya coba akan educate customer saya untuk juga menggunakan sosial media supaya apa? Supaya dalam komunikasinya memudahkan buat kita semua. Menarik bukan? Nah, itulah yang saya tadi bilang, kosongkan belasti kita. Saya bisa bilang bahwa saya adalah the best sales di corporate sebelumnya, either sejak dari account officer, area manager, pimpinan wilayah, bahkan saya terakhir adalah pegang talent development untuk 15.000 people. Tetap saya tidak bisa merasa bahwa itu adalah the best way yang bisa kita lakukan di masa sekarang. Saya tetap harus selalu belajar sampai saya pun belajar sama anak saya yang Z. Misalnya saya di dalam Instagram saya harus tahu supaya tata letak Instagram kita nggak usah sebutkan nomor handphone dan lain sebagainya. Ada aplikasi yang memudahkan kita untuk tinggal klik. Menarik sekali memang bahwa itu yang dikatakan kenapa menggunakan kata sis and bro. Artinya bahwa membuka hatiku untuk menerima masukan dari yang lebih junior dan yang aku nggak tahu. Jadi saya tidak akan pernah melihat masa lalu, walaupun aku the best person di masa lalu, itu menjadi sejarah dan aku figurain, tetapi in this time, today, dan ke depan saya akan makin banyak bertemu orang-orang baru yang mendapatkan sesuatu hal yang baru. Maka di tempat Anda bisa juga dilakukan semua employee, all employee menjadi teacher. Kenapa? Karena semua dari Anda talented. Dengan Anda punya kompetensi yang berbeda dengan yang lain, maka Anda bisa translate atau ajarkan kepada lingkungan dan sekitar Anda sehingga semua pengetahuan dan kompetensi menjadi accelerate atau leverage untuk membuat kita menjadi lebih mudah dan lebih smarter, terutama adalah menjadi the best person.